Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan dari tutorial membuat aplikasi manajemen tugas. Tapi di sini kita akan langsung aja mereview atau menjelaskan sedikit dari codingan yang udah jadi. Nah, sini kan udah jadi semua nih. Coba kita cek dah di bagian satu. Kita buka. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk tampilan jadinya. Ini buat tampilan home. Coba kita login. Sini login keyboard dot sampel home home kedua tiga empat. Nah, ini untuk halaman dashboardnya. Ini halaman dashboard kita cuma ada bikin dua, yaitu data user dan data user ini kita pakainya tables. Coba kita cari cek view layout tablet PHP data user. Nih dashboard data user. Dan di dalamnya ini ada lagi di dalam data user. So, data user di sini tuh table data user tuh di sini. Ini ada yang namanya bagian create. Create ini create. Kayak ini tuh saya dari Canva lah nih. Hah? Bisa dari Canva nih tuh saya nih. Nah, create blade.php ini ada di bagian nama dan email, jadi kita buat itulah. Lalu di edit BTP, nih edit PHP. Kita makanya tuh extend layout dot app ya. Sini ada nama, ada email dan jabatan, password. Coba kita cek misalnya ini kita edit. Nah, di sini buat edit, kita isinya dari edit data itu ada admin, ada jabatan, ada email, ada password, lalu ada konfirmasi password. Untuk di bagian Excel, cuma ada table dari nomor, name, email, dan role. Coba kita cek di Excel. Nggak, kata saya mah ke Canva. Kok bisa ke Canva dah nih, Bu? Gak tahu gue. Habis di setting tadi nih. Hah? Di Canva nyimpannya? Iya. Oh, Lupa. Gimana sih udah. caranya? Ini contohnya nih dari Excel tadi. Ya, masuknya ke sini. Terus lanjut ke index.php. Develop itu di bagian nih kayak data user, lalu data tables is a third party plugin itu. Kalau tambah data, lalu di PDF blade.php ini isinya ya CSS, lalu ada table nomor dulu ini, misalnya kita buka ada mbak data. Ini yang isinya nama, ada jabatan juga, password, lalu konfirmasi dan email. Halo. Lalu di bagian data tugas, Tadi gua ngerekam itu saya mah ke Canva. ya udah nggak apa-apa. Gimana gak bisa ke? Wah. Cok, masalahnya. Ubah ganti formatnya lah. Itu bisa tuh. Ayo udah upload. Santai. Gua pukul loh. Canva. Bayangin Canva masih error ya. HWS. Gue udah ngantuk, Cok. Pengen ini, pengen coklat. Kinder Joy.
Nah, di data tugas ini ada create, ada edit sama kayak tadi. Ini kita nggak perlu bahas lagi lah ya. Nih. Lalu misalnya kan nggak langsung misalnya cuma masukin HTML-nya. Jadi apa aja sih ditambahin? Contoh di app nih di HTTP kita nambahin yang namanya controller. Tapi ini udah dari default Laravelnya ya. Nah, kita nambahnya nih dashboard controller. Fungsinya buat apa? Biar ketika kita masuk ke bagian dashboard, dia tuh enggak 404 not found gitu. Jadi ada rootnya. Misalnya nih juga karyawan, controller, tugas controller. Sini di karyawan controller tuh kita nggak isi banyak sih. Jadi kayak tugas kontrol ini isinya ada admin tugas select dengan karyawan inget. Dan user controller kalian lihat sendirilah. Pokoknya kalau kalian mau yang lebih kompleks tutorialnya ya lihat YouTube yang saya tunjukin tadi. Ini kita menggunakan juga middleware. Middleware fungsinya buat apa bang? Middleware ini buat misalnya login. Kita ini login supaya data kita terjaga dari sesuai dengan akun kita. Digunakanlah ini namanya middleware. Jadi orang yang bisa mengakses data itu hanya orang yang tahu email dan password akunnya. Dan orang lain tidak bisa mengakses data dari akun lain. Kalau dia tidak tahu dari passwordnya. Ini dicek login. Fungsinya untuk ingat cek ketika kita login. Lalu di admin, ini buat admin, ini buat login. Di model juga kita buat yang namanya tugas. Fungsi apa? Buat menampilkan database, model databasenya. Ini ada user ID, ada tugas, ada tanggal mulai serta tanggal selesai. Dan user PHP-nya, protected label, name, email, dan password. Lalu di database nih yang paling banyak nih di migration kita nggak banyak sih. Migration ini kita edit misalnya ada user tuh kita butuhnya table apa aja? Table, misalnya table name, table email, table password, role. Role ada dua ya, admin sama user. Jadi admin ini untuk orang yang mengakses semua yang ada di aplikasi. Kalau user biasanya cuma bisa mengakses satu data, itu data media. Lalu ada password ya, token. Misalnya ketika kita lupa password, kita tuh bisa dari aplikasi minta ngasih token untuk mereset passwordnya. Jadi kita buat password baru gitu. Lalu ada session, di sini sessionnya ada user ID, IP address, user again. Lalu nih di migration create tugas table. Nah, ini gimana cara namanya? Kalau namanya gampang. Kalau kalian misalnya mau buat nih contohnya migration create tugas table ya udah tinggal kalian buat PHP artisan make migration create tugas. Udah kalian nanti dia bakalan misalnya kita denger nih karena saya udah bikin dia. Nah, sebenarnya ini kopian ya jadi nggak perlu. Jadi kalau misalnya kalian mau buat migration baru, udah kayak gitu caranya. Lalu untuk seeder, fungsinya seeder ini buat apa? Seeder ini untuk membuat akun. Jadi akun itu terdaftar di database. Nah, misalnya namanya admin, terus emailnya admin.excel.com, passwordnya 12345, ya. Misalnya ada orang yang mau masuk ke email admin tapi password salah, maka dia nggak akan bisa masuk. Karena dia harus sesuai, misalkan kayak Bibo, Capsas, gitu. Sini saya menggunakan itu tadi template ya. Nah, untuk masukin templatenya ya tinggal kalian download dari eh nih start bootstrap template. Ini template yang admin dashboard. Udah tinggal kalian free download. Kalian ini sebenarnya bebas mau ngatik-ngatiknya sesuai kemauan kalian. Jadi di sini nih
nggak cuma bisa ada data user atau data tugas, tapi bisa ada hal-hal lainnya. Tergantung kalian ngambil template-nya, tinggal kalian atur lah template-nya begitu. Lalu di root nih, fungsi root buat apa bang? Fungsi root ya buat ketika lo manggil, misalnya di sini manggil pengen masuk ke halaman dashboard, ya udah bikin root slash dashboard, dashboard controller, lalu index. Nah, misalnya mau masuk ke root data tugas, ya udah bikin kayak gini rootnya, nanti dia bakalan tinggal tap 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 aja. Udah sih mungkin ya sekian video dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Jadi kalau kalian mau yang buat tutorial dari awal silahkan nonton Iqbal IT. Salam.